Ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Vina. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ini Kakak Vina mau bertanya tentang ada sebuah video atau VT dari Mongol yang mengatakan dia mendapat penglihatan tentang 3 provinsi yang akan dihukum Tuhan jika tidak bertobat. Provinsi itu adalah Sumatera Utara atau mungkin maksudnya di sini Sulawesi Utara, Manado ya. Terus ada Kupang dan Jawa Timur. Di VT tersebut dikatakan 3 provinsi ini telah melakukan dosa hawa nafsu, pertumpahan darah dan pemberontakan, pembunuhan dan juga kecelakaan, okultisme dan spiritualisme. Yang mau ditanyakan, apa benar kesaksian dari Mongol yang mendapat penglihatan dari Tuhan seperti itu, dan mohon petunjuk firman Tuhan tentang hal ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, apakah saya belum lihat ya, tapi Anda sudah lihat, makanya Anda bertanya ya, Saudara Vina ya. Ya, Vina. Vina, jadi saudara Vina ini nonton mungkin channelnya Mongol atau videonya Mongol yang stand up comedy itu ya, bahwa dia dapat penglihatan. Wah, keren juga sih Mongol ya. Sekarang udah dapat penglihatan. Kemarin saya hanya lihat Mongol stand up, kan lucu-lucu ya. Kadang-kadang lucunya juga dipenuhi dengan porno-porno. Tapi sekarang udah penglihatan ya. Wah, ini mengagetkan buat saya nih. Saya juga belum terlalu mengikuti ya. Saya memang pribadi pernah sebagai kawan satu agama, saya pernah membuat respon kepada Mongol beberapa kali, 2 kali supaya Mongol karena saya lihat Mongol ini stand up. Dan stand up-nya yang porno tuh banyak, saya tahu. Saudara juga mungkin pernah dengar. Tapi Mongol juga bicara di mimbar-mimbar kan. Beri testimoni di channel-channel besar. Ya, di Deddy Kobuser, di Densu, macam-macam. Dan lain sebagainya. Di Ustadz Habib Jafar. Saya Habib Jafar. Dan lain sebagainya. Jadi saya pikir, wah ini perlu kasih ingat Mongol nih. Mongol, mungkin Anda kalau memang melayani seperti itu, tolong hati-hati supaya kalau Anda stand up jangan omong porno-porno. Ini karena tidak mungkin dari mulut yang sama kita bicara firman, mulut yang sama kita bikin orang ketawa tapi yang sifatnya porno. Dan ada juga saya pernah memberi masukan dengan data videonya Mongol sendiri bahwa ada lelucon-leluconnya Mongol itu yang menurut saya agak sedikit kurang pas dengan firman Allah dan kesannya mengejek gitu loh. Kekristenan, istilah-istilah macam-macam. Nah, saya hanya kasih masukan aja. Saya tidak tahu. Dan saya yakin selain saya mungkin ada teman-teman pendeta kah, kenalan-kenalannya Mongol yang mungkin juga memberi masukan sehingga wah, Mongol sekarang udah penglihatan, udah pelayanan bla bla ya. Karena dia mantan pengikut setan kan, perkumpulan setan itu ya. Jadi Mongol katanya jenderal setan atau apa begitu masa lalunya, ya. Karena bilang gereja setan, ya saya tidak terlalu setuju istilah gereja setan, tapi supaya lebih dimengerti di Indonesia, Mongol katanya jenderal gereja setan Asia gitu loh. Itu kesaksiannya Mongol. Sebelum dia terkenal itu kesaksian sudah ada, sampai kepada dia terkenal sebagai pemain film, komika dan lain sebagainya. Nah sekarang kok tahu-tahu punya penglihatan ini gitu loh. Lalu Anda bilang bagaimana kita tahu? Oke, saya bahas ya. Penglihatan itu harus hati-hati ya, karena banyak orang yang katanya punya penglihatan. Konteks perjanjian lama misalnya dalam zaman Yeremia ya, itu ternyata Tuhan tegur melalui Yeremia bahwa mereka itu melihat tapi bukan sungguh-sungguh melihat, itu hanya karang-karang gitu loh, rekaan hati sendiri. Nah penglihatannya Mongol jenis yang mana saya tidak tahu ya, karena kita akan melalui jawaban ini nanti kita akan ada pegangan lah. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka,
dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi itu ada jenis orang yang dia bilang dia penglihatan, tapi Tuhan bilang tidak, saya tidak utus dia. Dia asal-asal bunyi sekarang-karang, rekaan hati sendiri. Ya, Yeremia 23 ayat 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Yeremia 23 ayat 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya, jadi saya hanya mau kasih tahu untuk urusan penglihatan ada jenis ini nih, penglihatan karang-karang, rekaan hati sendiri. Tuhan tidak pernah utus dia, tapi kok tahu-tahu penglihatan. Dan tandanya apa? Kalau penglihatan, biasanya yang dia omong itu tidak kejadian. Tidak terjadi. Saya tidak tahu detail, Feni melihat Mongol sempat dalam nubuatannya ditetapkan tanggal atau tidak. Tapi dari apa yang Feni tanyakan ini isi pertanyaan, kalau 3 kota itu ya, Sulawesi, Kupang, Manado, Kupang, dan Jawa Timur, kalau tidak bertobat, akan terjadi bencana. Kayak begitu ya. Karena di sini banyak tumpah darah apa segala macam. Kalau menurut saya ya, sebenarnya tanpa penglihatan pun, dengar baik-baik. Tanpa penglihatan pun, saya pikir kita pendeta-pendeta, salah satunya saya sering bicara ini, kalau tidak bertobat kau habis. Itu bukan penglihatan, memang ada di Alkitab. Jadi bagi saya tidak butuh penglihatan untuk menegaskan hal itu. Tidak butuh sesuatu yang spektakuler dalam artian, tunggu dulu, kasih tunjuk, oh ada penglihatan darah-darah. Tidak usah. Pokoknya firman Allah jelas bahwa kalau orang tidak bertobat, Tuhan hantam. Dan saya, sekalipun tidak punya karunia penglihatan, saya sering menyuarakan ini di mana-mana. Ya, kemarin di Papua saya baru bicara. Satu negeri terkutuk itu karena pejabat-pejabatnya tidak bertobat. Ya, pemimpin-pemimpinnya mencuri dan lain sebagainya. Mau di mana saja, di seluruh Indonesia ini. Kalau pejabat tidak bertobat seperti zaman Israel, di mana di zaman pejabat-pejabat jahat yang kurang ajar, jauh dari Tuhan, sembah berhala, mendua hati, tidak peduli Allah, Tuhan pasti hantam. Jadi buat saya tidak usah pakai penglihatan. Lihat aja Alkitab, belajar aja firman Allah, minta pimpinan Roh Kudus, dan ingat catatan pentingnya. Yang mau menyampaikan, yang pertama kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kenapa harus bertobat sungguh-sungguh? Karena kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, kita jadi orang munafik. Ya, kita melihat selumbar di mata orang, tapi tidak lihat ada balok di mata kita. Itu kalau tidak bertobat loh ya. Makanya kalau Anda lihat di dalam Matius itu ya, Matius pasal 7, mulai ayatnya yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu terjemahan Alkitab 1985 itu secuil kayu atau kayu kecil. Itu selumbar, kayu kecil sekali. Masuk di mata orang. Ya, padahal yang lihatnya ada balok. Itu kontras antara secuil kayu dengan kayu besar. Dia tidak bertobat, dia juga hidup kotor. Tapi sok bicara-bicara sesuatu yang menegur, ya itu bahaya itu. Ya kita dari sisi penegurnya harus perhatikan ini. Supaya jangan sampai kita asik menegur, tapi kita sendiri masuk neraka. Ya, perhatikan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Tidak bisa dong. Kau saja tidak bertobat, pejina atau homo atau segala macam. Misalnya ya, kalau ada orang seperti itu, contohnya, atau tukang tipu, korupsi, swangi, sihir, tapi sok-sok tegur orang. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
Nah, keluarkan dulu, artinya bertobat dulu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk, garis bawahi, mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi proses mengeluarkan selumbar dari mata saudara itu boleh, asal kau bertobat. Contoh, kalau saya tukang berzina, lalu saya tegur oknum pejabat yang berzina, wah pendeta penipu, kau sendiri ada selingkuh, ada perempuan piara, kau mau tegur apa kau? Kan gitu. Nah, berkaitan dengan saudara Mongol, saya tidak tahu Mongol sudah bertobat atau tidak. Karena dari gaya stand up-nya ngomong jorok, porno begitu, wah saya tidak... Orang tuh itu manifestasi hati, apa yang keluar dari mulut tuh dari hati. Makanya tiba-tiba Mongol dapat penglihatan, wah saya tidak tahu nih, saya tidak ngerti. Kalau andai kata Mongol dapat penglihatan ini di atas pertobatan, nah, bisa aja, bisa benar. Tapi itu perlu diuji dulu. Tapi kalau Mongol dapat penglihatan ini ternyata belum bertobat, wah hati-hati, jangan-jangan penglihatannya tidak benar. Nah, saya tidak tahu Mongolnya sudah bertobat atau belum. Saudara yang dekat dengan Mongol pasti lebih tahu kalau nonton ini video nanti. Saya hanya punya hak jawab, saya menanggapi. Dan semua sisi harus saya bahas. Dan ingat ya, kalau penglihatan benar atau tidak, itu harusnya tergenapi ya. Kalau tidak terjadi berarti bohong. Ya, di dalam Ulangan ya. Ulangan pasalnya yang ke-18. Ini tanda nih kalau penglihatan, ini bukan cuma penglihatan Mongol ya. Siapa saja yang mengaku dapat penglihatan, Anda tolong uji ini. Ya. Ya misalnya nanti kalau Kak Stevi dapat orang penglihatan, oh Stevi nanti kamu akan nikah dengan bule Belanda misalnya. Ternyata Kak Stevi jadinya dengan orang Fatkoa, apa itu tidak benar itu. Atau orang bukan bule Belanda tapi orang Cina, oh, tidak bisa, harus bule Belanda. Begitu, itu penglihatan yang benar. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Bayangkan, tidak kuperintahkan. Dia angkat-angkat diri, bilang, Tuhan ada bicara. Wah ini saya paling ngeri loh kalau orang sudah dikit-dikit Tuhan bicara. Lu nih benar atau tidak? Apalagi zaman Alkitab sudah lengkap begini. Kau masih bilang Tuhan bicara, saya... Jujur saya tidak langsung percaya. Saya uji betul-betul. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ini jawabannya. Dua-dua. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, itu tanda. Ya kalau orang penglihatan, seperti saya khotbah di Soe kemarin, selesai khotbah Soe saya karena itu ulang tahun ke-57 ya. Peringatan air jadi anggur tahun 65 di Soe. Saya pembicara terakhir. Jadi saya 3 sesi. Bicara pertama di kantor bupati. Lalu 2 sesi KKR dan pengutusan di Gemit. Gemit apa? Maranatha kah? Gemit Maranatha. Dan puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman pendeta Gemit sekota Soe yang hadir. Itu luar biasa. Dan juga teman-teman dari denominasi lain. Saya bersyukur sekali. Persatuan pendeta-pendeta bagus sekali di sana. Nah, saya kemudian khotbah di Pak Bupati. Saya singgung tentang itu. Saya bilang ini kadang-kadang kalau sudah mau pemilu apa begini, pejabat dong kan doa di hamba Tuhan bilang penglihatan. Tapi penglihatan kadang-kadang kacau-kacau. Bisa ada yang penglihatan 2-3 calon, semua calon tuh menang. Nah ini kacau. Kan tidak mungkin semua menang gitu loh. Lalu saya masuk di ruang bupati, Pak Bupati TTS, Pak Epi Tahun bilang sama saya, Pak Mel, omong tuh saya sudah alami waktu saya mau calon ini. Bagaimana Pak? Jadi saya ini mau pergi doa. Ternyata lawannya saya sudah doa duluan. Dan waktu lawan saya doa itu, ada anak buah saya juga di dalam. Dan mereka dengar hamba Tuhan itu yang mengaku punya penglihatan.
Tuhan bilang lawannya bupati yang sekarang tuh menang. Akhirnya anak buahnya keluar bilang, Bapak kita tidak usah doa lagi, karena hamba Tuhan sudah doa bilang lawan yang menang, paket yang di sana yang menang. Tapi akhirnya Pak Epi bilang, tapi kita coba dulu. Akhirnya doa, saudara. Doa begini tuh hamba Tuhan bilang apa? Pak Epi juga menang. Aduh, kacau balau. Jadi saudara lihat, masa semua menang? Masa di TTS bupati 2 atau di Kupang nih, wali kota ini itu. Saudara, calon-calon pejabat, doa saja, Anda bertobat saja, ya. Anda penglihatan kiri kanan juga, kalau Anda naik pimpinannya bikin masyarakat hati bangka, bikin apa? Lebih baik bertobat sungguh-sungguh, sehingga kalau pimpin ya betul gitu loh. Nah, kembali kepada penglihatan Mongol tadi. Penglihatan Mongol ini cukup main aman menurut saya. Kenapa main aman? Dia bilang begini, menurut penanya ya, ada 3 kota yang akan dibasmi oleh Tuhan atau dikena bencana, kena murka Allah. Manado, Sulawesi Utara, Kupang, NTT, Jawa Timur. Kalau tidak bertobat, ya, Mongol saya anggap ini main aman. Ini penglihatan sangat aman ya. Karena dia disertai dengan kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, jangankan bilang Sulawesi, Jawa Timur, dan Kupang. Semua satu dunia ini tidak bertobat, hancur. Itu pasti. Jadi, menurut saya, ya saya tidak terlalu terima juga penglihatan Mongol ya. Tapi saya harap ya Mongol sudah bertobat aja. Supaya dia melayani lebih enak. Itu jawaban saya. Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan.